Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ibu Guru Indriani Suwandika. Mari kita belajar materi tematik. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 5. Oh iya, ingat protokol kesehatan. Sering cuci tangan, sedia hand sanitizer, wajib pakai masker, tetap jaga jarak. Petunjuk belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Selamat belajar! Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. 2. Dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan terperinci. 3. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni mozaik dengan baik. 4. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menaksir soal cerita matematika dengan percaya diri yang tinggi. Pembelajaran 5. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati. Amati gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan tersebut? Tulis jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Ayam. Ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Bebek merupakan hewan yang hidup di air. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Berikutnya, jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Pertanyaan ketiga, menurutmu apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Pertanyaan keempat, apakah keadaan alam, iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Pertanyaan kelima, sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik?
Ayo berdiskusi. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan. Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya. Ciri-ciri khusus ayam. Ayam tergolong hewan omnivora dan hewan unggas. Ayam ovivipar atau hewan yang bertelur. Ayam memiliki warna bulu yang beragam. Itik memiliki kaki yang berselaput, paruh berbentuk sudut, tidak mengerami telurnya, dan berleher panjang. Kucing memiliki kumis, ada bantalan halus di telapak kaki. Kucing memiliki penglihatan dan penciuman yang baik. Kucing memiliki alat keseimbangan pada telinga. Ikan memiliki sisik pada tubuhnya. Ikan memiliki sirip untuk berenang. Ikan hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Ayo membaca. Ayo cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Baca teks berikut. Cicak. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7-10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Hewan kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pandangan yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Berikutnya, hewan bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar tersebut. Hewan di sekitar kita memiliki banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti karya seni mozaik yang pernah kamu buat sebelumnya. Materi mozaik Ayo Berkreasi halaman 81 sudah pernah kita pelajari di tema 3, subtema 1, pembelajaran 5.
Hewan di sekitar kita mempunyai nilai ekonomis. Hewan-hewan tersebut banyak diperjualbelikan di pasar. Ayo taksir berat hewan berikut. Ayo berlatih. Amati gambar dan soal cerita berikut. Siti dan ibunya berbelanja di pasar. Mereka membeli ikan, udang, dan daging ayam dengan berat masing-masing seperti terlihat pada gambar. Gambar A, ikan seberat 2,3 kg. Gambar B, udang dengan berat 0,64 kg. Gambar C, daging ayam dengan berat 1,7 kg. Apakah kamu bisa menaksir berat seluruh belanja Siti dan ibunya? Sebelum kamu menjawab, perhatikan cara melakukan penaksiran desimal berikut. Dengan melakukan penaksiran desimal, kamu perlu memperhatikan desimal acuan. Mari belajar matematika tematik. Desimal acuan yaitu 0, 0,25, 0,75, dan 1. Angka-angka desimal tersebut dapat dijadikan acuan untuk melakukan penaksiran penjumlahan dan pengurangan berikut adalah desimal acuan pada garis bilangan. Perhatikan garis bilangan. Contoh, taksirlah hasil penjumlahan 0,22 ditambah 0,80. Langkah pertama, perhatikan lokasi 0,22 pada garis bilangan. 0,22 terletak antara 0 dan 0,25. Bilangan 0,22 lebih dekat kepada 0,25. Maka 0,22 dibulatkan ke 0,25. Langkah kedua, perhatikan lokasi 0,80 pada garis bilangan. 0,80 terletak antara 0,75 dan 1. Bilangan 0,80 lebih dekat kepada 0,75. Maka 0,80 dibulatkan ke 0,75. Langkah ketiga, setelah dilakukan pembulatan pada desimal acuan terdekat, jumlahkanlah 0,25 ditambah 0,75 sama dengan 1. Jadi, taksiran untuk 0,22 ditambah 0,80 adalah 0,25 ditambah 0,75 sama dengan 1. Berikutnya kita buka halaman 84. Ada 5 pertanyaan di sana. Pertanyaan pertama, taksirlah berat ikan dan udang jika digabungkan. Pertanyaan kedua, taksirlah berat ikan dan ayam jika digabungkan. Pertanyaan ketiga, taksirlah berat ikan, udang, dan ayam jika digabungkan. Pertanyaan keempat, taksirlah selisih berat ikan dan udang. Pertanyaan kelima, taksirlah selisih berat ikan dan ayam. Berikutnya, buatlah soal cerita sendiri tentang penaksiran, penjumlahan, dan pengurangan desimal. Tukarkan cerita yang kamu buat dengan teman satu meja. Jawab soal-soal cerita tersebut. Diskusikan hasilnya secara berpasangan. Ayo berlatih. Taksirlah penjumlahan dan pengurangan desimal berikut. Nomor 1, 2,8 ditambah 1,2. Nomor 2, 0,4 ditambah 1,9.
Nomor 3, 2,2 dikurang 1,7. Nomor 4, 4,4 dikurang 6,3. Sekian materi tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Ibu Guru Indriani Suwardika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.